nih, Kak, konsep awalnya kayak, kok bisa kepikiran sih, Kak, bikin kayak gini? Nah, jadi awalnya tuh memang Mhm. saat pertama kali ikut lomba itu Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama dengan aku, Mela, di channel podcast SMA Negeri 7 Samarinda. Kali ini, aku lagi sama pemenang FLS 3M nulis. Kalian penasaran gak sih kira-kira siapa? Boleh tolong perkenalkan diri dulu dong, Kak? Oke, halo semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Veronica dan saya berasal dari SMK Negeri 7 Samarinda. Hmm, wah, ini guys, Kak Pero yang kemarin abis menang FLS 3M. Aduh, sebenarnya tuh kayak, ini nggak expect banget sih bisa ngobrol sama Kak Pero. Wah, kira-kira Kak Pero nih gimana nih kabar Kak? Baik, baik aja, baik saja. Jika Mas ini? Baik kok Kak, cuman kayak agak bindeng aja gitu, kayak agak sakit dikit. Wah, kenapa tuh? Panjang Kak, panjang. Bisa kayak gini tapi nggak apa-apa. Oke, Wah, aman. oke Kak. Nih, Oke. Kak Vero kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini ngapain aja nih Kak? Akhir-akhir ini ya kayak akhir-akhir baru-baru minggu ini. Hmm. Boleh. Jadi sekarang ini saya lagi proses pembuatan video buat seleksi ke nasional. Oh. Ada juga nanti itu saya ada kegiatan di sekolah. Nanti minggu depan ada lagi kegiatan di dinas lagi. Oh, ya ampun, padat banget ya Kak. Padat banget nih. Ditambah lagi tugas PKL saya pada semua juga. Wah. Ini aduh sih Kak, capek banget nggak sih Kak? Kayak di sini ada PKL, ini buat ngurus ini. Nah, Berarti kayak ngurus buat persiapan lomba selanjutnya ya Kak? iya betul. Karena saya sebenarnya kemarin tuh sudah selesai videonya. Heeh. Cuman diminta perbaikan lagi karena ada yang harus direvisi gitu. Mau gak mau saya ulang dari awal. Wah, revisi terus ya Kak? Iya, makanya tiba-tiba padat banget ini akhir-akhir. Wah, tapi ini nih Kak, kemarin tuh juara 1 ya Kak? Ya, Wah, keren banget Kak, jujur keren banget Kak. Kakak, makasih Kak udah berjuang sampai juara 1 kayak gini. Wah. jadi saya ini Nggak apa dong Kak, kita chill, santai, santai. Nah, habis itu apa lagi ya Kak? Kira-kira PKL itu padat banget nggak Kak? Banyak tugas atau pekerjaannya gitu? sebenarnya di tempat PK saya sih tugas gak gimana banyak. Cuman akhir-akhir ini di tempat PK saya ini ada event. Oh, ada event Kak? Ya, jadi sebenarnya minggu ini tuh saya full jadwalnya buat PKL. Cuma gara-gara diminta lomba ini buat difokuskan dulu, ya mau saya dispensasi gitu dari sekolah buat ini. Terpaksa ya Kak, Iya. ya ampun. Kak, Padahal baru 1 minggu saya PKL, baru sih, Iya. baru 1 bulan saya bilang sudah kayak, wah, tapi udah sebentar banget baru itu sebentar Kak. Ya ampun, aku bisa ngerasain kayak capeknya tuh, ya ampun capek banget pasti. suasana aja mendukung ini hujan nih. Iya, iya kebetulan lagi hujan nih kan. Tidur nggak sih enaknya? Aduh. Oke Kak, kita udah ngebahas soal ini. Wah, ini aku penasaran banget nih Kak. Kemarin kan juara 1 FLS 3M Seni Kriya. Ya. Wah, seni kriya nih Kak. Ini nih menarik banget nih Kak. Aku penasaran deh Kak. Seni kriya tuh apa sih Kak? Kalau boleh tahu? Seni kriya itu ya, kan saya Iya. jadi kayak itu kerajinan tangan, jadi sesuatu Kerajinan atau tangan. sebuah hal yang kita buat dari tangan kita sendiri gitu. Oh, jadi kayak semacam DIY gitu Kak? Yes. Oh, wah, DIY Kak. Aduh, gimana ya Kak? Ini tuh kan seni kerja yang kayak DIY gitu. Pasti kayak ada jenis-jenisnya kan Kak? Banyak sekali. Kira-kira jenisnya apa aja tuh Kak? Ada banyak sih sebenarnya kayak ada ukiran bisa, ukiran kayak merakit bisa. Ini sesuai kayak teknik-tekniknya juga sih, sesuai bahan-bahannya. Ada juga kayak logam itu banyak. Kriya logam Kak? Wah, apa tuh Kak? Ini kayak pernah ya kita lihat terbuat dari kaleng gitu bisa dan logam. Oh iya ya, kaleng itu kayak Iya, dibentuk gitu bisa. Ini juga produk saya juga terbuat dari kaleng tuh dia bisa. Oh my god. Ya ini bagus banget sih Kak, jujur. Ini jadi grogi nih lihatnya. Wow. Aman. Nah, kan ini kayak apa ya?
Ini juga ada kayak logam-logam gitu, Kak? Iya, bisa dibilang kayak Oh. gitu. Wah, Kan Kak. kayak ada besi-besinya gitu dari kawat juga kan ini dibuat. Jadi ini adalah hasil dari karya Kakak yang kemarin juara 1 Iya, ya? betul. Oh my god, Ini guys. yang hasil di provinsi, untuk hasil yang di kota ya diam-diamin aja. Guys, oh ya tadi. Menurut kalian ini apa? Kayak, oh my god. Ini bagus banget. Ini kayak kalau aku pribadi ngeliatnya kayak peri ya. Kayak peri ya? Iya, kayak aksesorisnya banyak bunga-bunganya, terus ada pesut-pesutnya. Saya juga di lomba kemarin tuh banyak ngekomentari kreasi tuh kayak, oh kamu tuh aksesoris itu kayak very very vibes gitu. Nah saya bingung sebenarnya tujuan saya nggak kesana gitu. Wah iya kan? Kayak wah mau nih buat aksesoris yang di head gitu di kepala gitu. ya. Cuman saya mikir-mikir, wah tapi apa ini konsep awalnya apa kayak inspirasinya mau dari mana gini. Jadi saya pernah nonton video dulu itu kayak Wah. dia buat DIY tapi berhubungan sama alam gitu. Jadi kayak Mother Nature gitu. Jadi saya kepikiran wah mending aku buat sesuatu yang berhubungan dengan alam juga ini kayaknya unik ini apalagi banyak bunga-bunga juga. Di Kalimantan ada satu bunga spesifik yang benar-benar menarik perhatian saya. Jadi kayak di sini kan bisa dilihat ada anggrek hitam yang warna hijau ini. Nah, ini anggrek hitam. ya Astaga. lucunya namanya anggrek hitam, warnanya hijau. Aneh ya, ini kenapa ini hitam nih? Oke, aneh deh. Tapi tetap bagus banget sih, Kak. Ini waktu lomba ini tuh kayak ada tema khususnya atau emang bebas gitu? Sebenarnya ada satu tema yang harus kita fokuskan. Cuma Iya. kalau pembuatan kayak perhiasannya bebas. Jadi temanya itu jewelry. Oh, jewelry, perhiasan. Ya. Cuma kita bebas kayak mau buat headpiece, mau buat anting, mau buat kalung itu bebas banget. Oh. Lagi-lagi guys, ini benar-benar sangat bagus banget. Meskipun ini Kakak niat awalnya kayak tentang alam ya. Iya. Pasti orang-orang ngeliat kayak, oh mega fairy banget, fantasi banget gitu. Itu sudah lihat. Iya. Kemarin tuh bilang, iya kak, sama peserta lain juga ngobrol. Akhirnya saya sebenarnya nggak pernah ikut lomba kayak gini, jadi saya wah bisa masuk, bisa menang, wah. Bentar, Kak. Pertama kali, Kak? Pertama kali. Pertama, Kak? Iya. Serius, Kak? Serius. Itu terlalu bagus sih Kak untuk orang yang baru pertama kali. Jadi Kakak dari SD, SMP itu baru nggak pernah bikin kayak gini Kak? Atau gimana? Kayak sebenarnya pernah kalau secara spesifiknya ya saya SMP kelas 3 tuh pernah ngayam dalam bentukan panda gitu. Cuma itu ngayamnya cuma ngayam biasa aja, nggak terlalu rapi gitu. Coba-coba ya Kak? Ya, ada tugas pakarnya mau nggak mau ya udah ikutan aja, lakukan aja apa yang diminta gurunya. Gak apa-apa guys ya. Awalnya kayak pasti kan awal saya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Jadi kayak gini ya, oh my god. Cuman saya sebenarnya kalau dibilang ke create itu saya lebih ke bagian-bagian kayak cuma aksesoris buat tas, aksesoris buat kamar tidur aja kayak boneka gitu. Saya biasa suka ngejeliti boneka, cuman disuruh kayak gini, jadi saya bilang saya nggak bisa pak. Sebenarnya saya ditawarkan itu gurunya, saya bilang gini pak saya nggak bisa, saya ini nggak ada talent di situ, saya cuma biasa-biasa aja buatnya, nggak bisa buat lomba gini, nggak pantas gitu pak saya, ada yang lebih pantas gitu, saya bilang gitu. Jadi Kak Vero merasa kayak, duh kayaknya nggak bisa banget deh, bukan passionku banget ya Kak. Karena iya, awalnya Kak Vero kayak cuman buat doang kan, paksa doang cuman buat tugas doang. Iya. Malah tiba-tiba disuruh buat kayak gini. Jadi kayak agak pesimis gitu ya Kak. Iya, karena saya kalau kuliah ya, itu saya lebih ke hobi aja, bukan lebih ke passion buat lomba gitu, bersaing sama orang-orang. Apalagi FS3 itu kan lombanya bergengsi. Aduh. Jadi saya kayak, Pak, ini wakili sekolah, bisa juga jadi wakili Samarinda, tapi kalau pilih saya ini emang saya bisa wakili Pak. Iya. Jadi gitu ya Kak. Tapi nggak apa-apa sih Kak. Ini kan berarti untuk ini Kak. Jadi kayak kita nggak boleh pesimis dulu di awal. Jadi kita harus percaya diri dulu lah. Yang penting percaya dulu aja, kerjakan dulu. Urusan hasil belakangan. Nah, dan ya ini hasil Kak. Ini hasil kayak gini Kak. Juara 1 loh Kak.
juara 1, Kak. Untuk pengalaman yang sangat minim tuh kayak, Sebenarnya pengalaman itu betul-betul mengerikan sih bagi saya, karena saya selama lomba itu kan saya sebenarnya lomba itu di bidang kayak gambar, bidang poster, tiba-tiba disuruh kayak gini, kayak, wah ini jauh banget dari yang biasa aku alami gitu, kok jadi kayak gini? Gak apa-apa, Kak. Bagus, Kak. Aku pribadi ini sangat amazing, unbelievable. Terus, ini nih, Kak. Ini dia, Kak. Proses pembuatannya nih, Kak. Wah, Wah, mengelola nafas. Wah. Kira-kira gimana nih, Kak, prosesnya? Dari kapan dan gimana kok bisa ceritanya hasilnya sampai sebagus ini? Sebenarnya jadi kalau saya cerita dari awal gitu, Iya, dari awal banget, Kak. oke. Dari setelah saya dari tingkat kota ya, itu kebetulan saya mungkin bisa dihitung sehari 2 hari istirahat, tapi langsung dihubungi buat bikin baru lagi karya gini. Jadi mau nggak mau sehari setelah itu saya siapkan semua barangnya gitu. Nah, untuk proses pembuatannya itu kurang lebih seminggu. Seminggu? Karena betul-betul saya di-push buat cepat selesai gitu, karena yang provinsi belum ada jadwal pastinya. Jadi mau nggak mau harus di-push seminggu. Ini konsepnya benar-benar hampir berbeda banget sama yang di kota gitu. Jadi betul-betul saya yang di sini tuh buat ulang, yang baru itu ada ranting-ranting yang pesetnya itu. Oh, seminggu, Kak? Iya. Seminggu ya, Kak? Seminggu. Kalau saya sih udah tiap hari, Kak. Tengah jalan tepas sih sebenarnya, cuman ya kayak, ini sudah tanggung jawabku, masa aku kayak gini? Enggak, hapus aja. Seminggu ya? Gak apa-apa, kayak bagus banget. Ini terlalu bagus untuk pengerjaan seminggu sih, Kak. Terus, ini bahan-bahan yang dipakai kira-kira apa aja nih, Kak? Ada clay, Clay? yang Oh, kayak gimana nih, Kak? clay. Oh. Warna putih itu kayak dari clay gitu, polymer clay. Oh my god. Ada juga botol plastik anggrek hitam ini. Oh ya, anggrek hitam ini. Botol plastik. Oh. Yes. Sampai pesut itu dari string paper. Jadi itu saya gambar sendiri, berarti saya heat gunning gitu. Jadinya hasil kayak gitu. Oh iya, saya sering lihat sih, Kak. Kayak misalnya kayak dia tuh kertasnya tipis aja kan? Ya. Baru tinggal Nah, betul. Dan tahu ya ini. Iya dong, Kak. Sebenarnya pengen banget sih, Kak, aku bikin kayak gitu. Cuman ini serius, Kak, dari itu. Iya, betul. Cuman yang bener-bener tantangannya itu yang pesut besar ini. Oh. Karena kemarin saat saya pertama kali coba itu fail di bagian itunya. Karena dia saat kalau kita salah ya, kita pakai heat gun itu kalau salah itu dia pasti mau gelombang-gelombang untuk ke rata. Ya. Iya sih. Dia bener-bener, wah ini susah banget ini. Tapi mengelola napas ya, Kak. Ini keren banget sih, Kak. Apalagi detailnya bagus banget, Kak, ini pesutnya. Apalagi segede ini. Ini berapa kali ngulang nih, Kak? Itu percobaan kedua saya. Oh. Karena pertama kali saya kan belum pernah kayak ini. Jadi coba. Itu betul-betul pesutnya ekornya patah depan mata saya, jadi kayak, aduh, ini susah ini. Susah. Waduh. Nah, kalau di sini aku lihat kayak ada ini sih, Kak, kayak manik-manik gitu ya, Kak? Iya, betul. Wah, nih, kira-kira tantangan paling susah dalam bikin ini apa nih? Manik-maniknya. Manik-manik. Karena kita masukin satu-satu. Itu panjangnya juga saya ukur, jadi nggak sembarang gitu. Jadi dari depan tuh dia makin ke tengah tuh dia makin panjang gitu. Jadi ikuti sesuai rambut gitu. Kan kebanyakan kan orang kalau potong rambut V ya. Oh iya, V. Oh my god. Berarti ini paling susah dari manik-maniknya, Kak. Manik-maniknya sama bunga-bunganya itu. Karena prosesnya lama juga itu, tunggu kering. Baru bisa diolesin lagi sama varnish. Baru bisa dikawatin kayak gini. Wah, ini benar-benar pengerjaannya saya usahakan nggak pakai lem. Oh, nggak pakai lem, jadi ini pakai kawat, Kak? Iya, jadi saya lilin betul-betul. Ya, kemarin saya buat tuh tangan saya sih yang kenanya itu banyak sekali. Serius, Kak? Itu sampai kena luka-luka gitu, Kak? Iya. Ini seminggu, Kak? Seminggu. Oh. Perjalanan yang sangat luar biasa ya, Kak, untuk membuat aksesoris ini. Saya amazed banget sih, Kak. Ini terlalu menyentuh untuk 1 minggu pekerjaan. Wow. Betul. Terus
Ini tuh emang dia warnanya natural hijau gini atau kakak warnain nih? Yang anggrek hitamnya? Iya, anggrek hitamnya sama bunga-bunga itu deh ini. Kalau anggrek hitamnya itu natural, betul-betul dari botolnya. Jadi kayak botol hijau saya potong, terus saya korekin. Jadi bentukannya kayak gitu. Bentuk kayak dibentuk-bentuk gitu ya, Kak? Ya, betul. Nah, cara bentuknya gimana nih, Kak? Aduh. Sebenarnya simpel aja ya. Oh. Dia kayak botol, kita ambil bagian bawahnya gitu. Oh, bagian yang udah melengkung ya, Kak? Ya. Jadi tinggal kita gunting-gunting aja sesuai keinginan kita, baru kita pas kita korekin ujungnya biar dia lebih tebal gitu lah, jadi nggak tajam juga. Jadi kalau orang yang pegang ya nggak terlalu nusuk ke jari-jari mereka. Nggak kepikiran sama sekali sih. Kenapa ya? Aku nggak bikinnya dari dulu. Bagus sih, Kak. Oke, apa lagi ya yang ditanyakan ya? Oh, dia banyak aksesorisnya di belakangnya ya, Kak ya? Iya, nah yang di belakang itu betul-betul karena saya rencana awalnya itu hair charm cuman terpisah. Oh, terpisah. Iya, jadi kayak kita bakal nusuk sendiri mau di sini, mau di sini bebas. Cuman setelah dipikir-pikir lagi mending dijadikan satu piece aja sama bandulnya gitu. Jadi muncul kayak bentukan U di belakang. Biasa kita pakai itu dia ikut masuk. Benar-benar kayak pria ini kalau ya. Saya juga gak expect banyak banget peserta di sana tuh bilang ini punyamu itu bagus banget, kayak peri-peri gitu. Oh iya kak, iya. Aku ya. Iya. Benar. Peri. Sebenarnya saya di sana pesimis banget sih karena karya yang lain tuh bagus-bagus banget. Gimana tuh, Kak? Ada. Mereka ada satu peserta dari Sanga-Sanga kalau nggak salah. Dia betul-betul head mahkota, anting kalau nggak salah ingat anting. Ada juga bentuknya kayak gini apa ya? Lupa saya. Yang penting dia aksesoris di bagian dada. Oh. Ada juga gelang. Dia terbuat dari kaleng, betul-betul dari kaleng. Dia sih kayak, wah ini ada yang bawa dari kaleng, ada bawa mannequin banyak nih, mannequinnya satu tubuh betul. Dia sih dah gak mungkin dapat ini, gak mungkin dapat satu badan. Iya, itu nanti dia bawa satu badan mannequin itu. Iya, satu tangan juga ada dia kayak tangan, cuma tangannya aja, tapi dipasang di gelang itu di bawahnya. Wah, ini bahaya nih. Orang effort banget ya pakainya. Bawa satu mannequin itu gimana Kak cara bawanya kira-kira ya? Itu saya dulu juga, ini belum. Santai. Karena awalnya ya saya waktu itu lombanya di Balikpapan. Jadi saat kesana saya lihat, wah ada yang bawa mannequin nih. Saya mikir-mikir dulu, oh mungkin lomba monolog lah. Lomba monolog. Orang kayak duduk di sebelah saya, wah ini. Wah, gak expect siapa yang nyangka kalau lomba seni kriya dia bawa mannequin. Tadi siapa yang nyangka? Saya kayak, waduh. Awalnya saya juga mau bawa mannequin, cuma bagian kepala aja. Karena kemarin mahal juga saya rencana bikin gitu. Jadi yaudah pakai kardus aja kemasannya. Tapi ya Kak, meskipun Kak Vero pun gak pakai mannequin tetap menang. Saya kemarin tuh betul-betul shock banget kayak dipanggil, hah aku Vero nih guys satu. Keren. Wah, nih Kak, selain ini kelebihannya apa lagi nih Kak? Kelebihannya? Bisa apa gitu dia? Kayak dia cuma sebuah headpiece buat mempercantik diri. Cuma saya buatnya itu lebih ke arah bisa ke apa ya, kayak orang yang mau acara-acara mungkin kayak pawai gitu bisa. Event gitu ya. Nah, betul. Iya sih. Bisa dipakai buat cosplay sih. Nah, menurutku. Kayak cosplay apa ya kira-kira ya? Cosplay mewakili Kaltim. Iya nggak, soalnya ada pesut-pesutnya. Oke, keren. Di sana takut juga kayak dikira nanti, wah ini saya takutnya pesutnya nanti dikira terlalu apa gitu. Betul-betul saya di sana karena lihat ada beberapa peserta itu mereka nggak terlalu fokus ke daerahnya, tapi cuma kayak buat aja yang penting cantik, yang penting estetik, ada fungsinya udah selesai. Saya lihat yang lain tuh, wah serem-serem mereka ini. Ada yang dari kayu juga langsung ukir di sana, jadi kayak waduh ini nggak mungkin dapat ini. Dia langsung ukir di sana. Iya, jadi makanya saya kemarin itu saat dia peserta lain itu sudah kayak wah kayaknya nggak bakal dapet ini, soalnya ini dari juara satu dari tingkat kota masing-masing. Jadi kayak wah udahlah
udahlah yang penting kerja aja, udah masalah hasil gak usah datang aja. Juara 1 dari tingkat masing-masing, Kak? Karena yang ke provinsi ini merupakan juara 1 atau bisa juara 2 kalau misalnya juara 1 bisa datang dari kabupaten atau kota masing-masing. Jadi di sana ada kira-kira total 9 peserta. 9 atau 10 ya? Kayaknya 10 peserta. Ya, Banyak ya, Kak? banyak. Oh, jadi kemarin berarti di Balikpapan ya, Kak, anunya ya? Betul. Wah, boleh dong ceritain experience-nya waktu pertama kali nyampe di Balikpapan? Gimana tuh, Kak? Saya pertama kali ke sana bener-bener gak kenal. Malam pertamanya saya kayak, wah, ini gimana? Karena di saat selesai technical meeting saya baru banget sampai di sana. Lalu tiba-tiba dibilang bagi peserta FS3N diharapkan bisa ke ballroom gitu buat kita mulai pembukaan buat technical meeting juga masing-masing lomba. Jadi saya bisa kayak, wah ini kita baru sampai loh. Baru sampai belum check-in kamar juga ini. Wah, belum check-in kamar ya. Jadi bareng-bareng betul-betul semua di lobby itu respect banget. Wah, Mental apa enggak? mental kayak enggak, saya semua saya kayak wah udahlah Ya ampun, Kak, baru nyampe Balikpapan belum check-in udah langsung ke ballroom? iya. Karena awalnya itu pembukaan malam hari jam 7, tiba-tiba diganti 4 sore. Jadi saya kayak, hah kok mendadak banget ini perubahannya. Kak, mental saya yang rusak. Mental aku yang rusak, Kak. Oke, terus pas masuk ballroom tuh gimana, Kak? Suasananya kah atau apanya? Suasananya ya, kalau teman-teman saya juga yang dari kota itu yang menang juara 1 juga di sana itu, mereka ya berusaha tenang juga, betul mereka tenang banget. Jadi kayak saya sendiri yang di sana kayak, wah gimana ini? Karena mereka ada confident-nya, pede banget mereka. Jadi saya ngerasa kayak, wah aku kurang percaya diri juga ini. Mereka kayak harus mau menang kalah, mereka tetap percaya diri, kayak percaya sama diri mereka masing-masing. Jadi saya di sana betul-betul pesimis banget. Jadi kayak gak mungkin lah, masa aku bisa lolos kayak gini aja, bukan karya yang gimana-gimana, bukan karya yang wow-wow, gak mungkin lah aku lolos. Soalnya tadi sana bener-bener wah banget ya. Iya. Kan habis itu maksudnya saya setelah technical meeting dibilang ada presentasi. Nah, presentasinya ini yang saya takutin karena saya anaknya introvert Habis ya. kan dilihat orang apalagi depan juri. Nah ini Anxiety. pakai karya juga, karena saya ada pengalaman di tingkat kota itu saat saya pakai karya saya pertama kali, saya disuruh lari, disuruh betul-betul kepala segini-gini kan biar lihat jatuh atau enggak. Terus saya mikir peserta lain gini juga atau enggak. Nah, waktu saya tanya sama peserta lain, mereka bilang enggak kok, aku nggak gitu. Makanya saya kayak, Kak, juri ya, Kak? juri. Emang yang head ini cuma Kakak aja? Iya, kemarin tuh seingat saya, ya ada dari saya nggak suka sekolah. Ya, saya dengar tuh dia pakai di atas kepala. Soalnya kayak bentuknya kayak ini gitu di sini. Oh, kayak apa ya? Bisa banyak sih di game ya. Kayak misalnya kayak bunga gitu tapi dia gitu ya. Ya, jadi di sini ada juga dia bisa dipakai di kalung juga. Oh, Nah, jadi kayak putih. Nah, saya lihat kayak, wah, sih, dia punya aku cuma buat di kepala. tapi bentar nih, masalahnya kenapa harus sampai lari lompat gitu? Jadi Bisa gitu. saya kan awalnya kemarin tuh tanya juga, kenapa sih diginiin Pak? Kenapa sih diginiin Bu? Oh, buat ngetes produknya tuh betul-betul bisa berfungsi atau enggak? Karena kalau nggak pakai, kalau jatuh ya berarti nggak ada fungsinya dong. Oh, berarti nggak fungsional. Oh, dites fungsional tuh benar-benar berfungsi apa enggak gitu ya? Jadi saya disuruh betul-betul doa gitu kayak, jangan jatuh please Tuhan bantuin aku. Akhirnya Kak nggak jatuh sama sekali. Enggak, syukurnya enggak. Jadi saya di sana kayak, nggak jatuh lega ya. Lega. Ini Kak keren banget. Tapi agak personal ya kayaknya. Iya. Lari lompat. Kayak gini-gini enggak? Jadi saya kayak, wah ini ada dendam kah? Karena yang lain nggak ada di kita, terus saya kayak, ini dendam sama saya sendiri kan ini kenapa diginiin? Makanya cuma Kak Vero satu-satunya gitu ya. Jadi saya kayak, waduh udahlah, mungkin nggak karena pertama kali juga saya ke lomba kayak gini, jadi pasti mindset saya dari awal tuh kayak, ini nggak mungkin bisa menang, ini nggak mungkin bisa lolos, kan cuma
ini aja pertama kali apa yang saya harapin itu kan nggak mungkin. Jadi selama lomba dari tingkat kota sampai sekarang ini saya betul-betul nggak ada berharap menang. Karena saya yakin kayak ada yang lebih unggul, ada yang berbulan-bulan mereka latihan, ada juga yang pernah ikut tapi mungkin gagal ikut lagi. Nah, yang saya takutkan tuh orang yang pernah ikut, gagal dia ikut lagi ketemu sama saya kayak, waduh, ini orang sudah kenal. Iya. Sih dia lebih mempersiapkan diri ya. Iya, mungkin sih kayak, "Dah, nggak mungkin aku bisa lolos ini." Soalnya mungkin kayak nggak ada juga, bukan passion juga, cuma hobi gitu. Nah, iya. Tapi ternyata bisa nyampe provinsi. Nah, kira-kira temanya apa nih Kak untuk provinsi? Provinsi sama jurli juga. Jadi jurli dia juga. sampai nasional tuh jurli semua. Oh. Cuman ini saya lagi proses mau seleksi bisa ke nasional atau enggak karena efisiensi anggaran juga itu. Anggaran juga ada ya Kak. Saya dengarnya sih kayak gitu. Cuman ya saya ada harapan kayak coba dari setiap provinsi datang gitu. Jadi kita nggak usah seleksi lagi. Jadi apa gunanya menang juara satu kalau enggak? Iya, langsung di sana. iya juga ya. Saya kira Kak langsung masuk ke sana. Awalnya saya juga kayak gitu. Cuman saya mikir kayak gak mungkin lah masa semudah itu pasti Iya, ada tahapnya gitu. Rupanya betul ada tahapnya, makanya saya kayak dah gini banget. Apalagi ini dibutuhkan video juga, video yang dari awal sampai bagian pemakaiannya gitu. Jadi saya kemarin tuh betul-betul dibilang, ayo kita harus buat video lagi ini untuk tingkat seleksinya gitu harus dibuat ini segera minta segera karena takutnya itu nggak keburu sama waktunya gitu karena setelah lomba langsung diinfokan ayo bagi yang sudah juara satu nih ayo buat videonya ayo cepat Langsung dia nggak langsung di push makanya sih ya iya aduh ini saya baru pulang dari saya kemarin saat dari Balikpapan pulang ke rumah itu tidur kebetulan saya tidur bisa dihitung 14 jam. Wah, capek banget ya Kak, kayak capek batin, capek fisik ya. Cuma saya saat bangun tuh saya ngerasa kayak aku sudah 2 hari di Samarinda, jadi harus cepat-cepat keburu ini kalau enggak nanti nggak keburu. Cuma baru lewat sehari aja saya betul-betul paranoid gara-gara seleksi ini deh kan. Seleksi lagi ini gimana ya? Kalau nggak lolos? Nggak Kak, it's okay. Oke. Wah, kemarin kan di Balikpapan nih Kak, kira-kira Kak Vero ada nggak sih sempet liburan nggak? Spill gitu Kak. Rencananya sih mau, cuman ya gara-gara ada keperluan penting juga mendadak, jadi kita ya mau dipaksa pulang. Jadi kayak, ya apa kamu nggak ada jalan-jalannya gitu, sudah capek-capek nggak ada have fun-nya, apalagi di Balikpapan jarang banget loh Pak. Apa itu? Ke pantai kan dulu. Sayangnya kan nggak ada, jadi saya rasa kayak Ya. agak mengecewakan tapi ya yang penting pulang tidur aja sudah nomor satu tidur sudah itu. Yang penting tidur ya, capek deh, capek. Karena saya sehari sebelum berangkat tuh saya ada karena kan di grup itu ada sih saya itu buatkan video 50%. Nah di rumah di sekolah itu saya betul-betul di rumah itu saya edit sampai jam 4 subuh tidur sebentar bapak harus bangun pagi juga karena berangkat dari sekolah ke Balikpapan. Nah jadi saya malam sebelumnya itu untungnya dikasih dispensasi sama sekolah dari tempat PKL buat siapkan barang-barang siapkan persiapan gitu sebelum kita pergi ke Balikpapan karena di Balikpapan bakal susah banget ini cari bahan-bahan ini. Iya, oke. Kak, aku dengernya capek banget. Lagi-lagi aku bilang aku capek banget dengernya. Karena kayak literally dalam 24 jam tuh aku dengar kayak padat banget tuh, padat banget. Kayak di-push terus. Tapi aku doain ya Kak, aku doain yang terbaik semoga Vero bisa lolos. Amin. Kasih. Kayaknya kita udah ngobrol kelamaan nih Kak ya. Banyak banget nih. Oke, kalau gitu makasih banyak ya Kak Vero udah nyempetin waktunya di sela-sela kesibukannya untuk ngobrol bareng di channel podcast ini. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Aku senang banget loh bisa ngobrol sama Kak Vero kayak apalagi ngomongin tentang sneaker ya. Bener-bener capek sih Kak, udah capek. Oke. Guys, jadi sampai sini aja ya. Oh my god, kita
bener-bener ngebahas semuanya nih tentang kayak seni kriya itu apa dan lain-lain dan hmm, kita juga dibawain nih capek-capek sama Kak Vero tentang nih ini dibawain loh ribet-ribet ke ruang podcast tuh kayak makasih ya Kak effortnya ya. Ya, makasih kembali. Iya. Nah guys, jadi seni kriya itu bukan cuma tentang kerajinan tangan ya, tapi juga bisa jadi sumber kehidupan buat kita semua. Nah, tugas kita semua itu untuk melestarikan seni kriya, ya nggak sih Kak? Betul banget. Soalnya aku dengar-dengar udah kayak jarang gitu masih yang buat kayak gini. Jadi kita harus apa ya? Bikin lagi. Bisa nggak sih kita bikin? Nah, oke, kalau begitu, makasih semuanya udah mendengarkan kita ngoceh-ngoceh di sini. Bye bye, sampai ketemu nanti.